Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua di cerita penuh hikmah dan tawa ini. Dalam setiap agama kita diajarkan tentang kebaikan, kejujuran, dan kebijaksanaan yang pada akhirnya membawa kita pada pemahaman bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang penuh makna. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang yang bijak, cerdik, dan penuh kecerdasan, yaitu Abu Nawas, sebuah cerita yang tak hanya menghibur, tapi juga mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda, penuh tawa dan pelajaran. Mari kita ikuti bersama, dan semoga cerita ini bisa memberi kita semua kebijaksanaan serta sedikit senyum dalam perjalanan hidup kita. Di sebuah negeri yang terkenal dengan keanehan kebijakannya, hiduplah seorang raja yang kadang berpikir terlalu jauh atau terlalu pendek. Suatu pagi, sang raja duduk termenung di singgasananya. Kas kerajaan semakin menipis. Uang pajak tidak mencukupi untuk membangun istana musim semi, kolam air mancur berlapis emas, dan tentu saja gaji para penjilat istana. "Apa yang bisa kita pajaki lagi?" tanya sang raja kepada para menterinya. Para menteri saling melirik. Salah satu dari mereka, yang dikenal cerdas namun kadang terlalu kreatif, menjawab, "Paduka, rakyat memiliki satu hal yang belum pernah kita pungut pajaknya." "Apa itu?" tanya raja dengan mata berbinar. "Bayangan, Paduka. Setiap orang punya bayangan, dan bayangan itu menutupi tanah kerajaan. Maka, sudah sepantasnya kita pajaki." Dan seperti biasa, ketika ide aneh muncul di istana, bukan ditolak, justru langsung disahkan. Maka diumumkanlah pada seluruh negeri, siapapun yang memiliki bayangan di siang hari harus membayar pajak kepada kerajaan. Warga pun panik. Mereka mulai berjalan membungkuk, memakai payung, atau hanya keluar rumah saat mendung. Pedagang di pasar mengeluh karena bayangan pembeli dianggap merugikan. Namun, di tengah kekacauan ini, muncullah tokoh yang sudah dirindukan rakyat, Abu Nawas. Ia datang ke pasar, berdiri tegap di bawah matahari. Bayangannya memanjang menutupi separuh lapak penjual bakso. Seorang petugas pajak mendekat. "Bayanganmu terlalu panjang, Abu Nawas. Kau harus membayar pajak 2 kali lipat." Abu Nawas mengangguk. Tentu, aku tak ingin melanggar aturan. Tapi..." Ia kemudian berdiri ke samping, menepuk-nepuk tanah tempat bayangannya jatuh, lalu berkata, "Ini, aku serahkan bayanganku padamu. Ambillah, dan silakan kau minta pajaknya langsung dari bayangan itu." Petugas bingung. "Tapi, ini cuman bayangan." "Nah, bukankah itu yang kau pajaki?" jawab Abu Nawas tenang. Petugas marah, tapi tak bisa menjawab. Ia akhirnya melaporkan kejadian itu ke istana. Dan seperti biasa, sang raja menghela napas panjang saat mendengar nama Abu Nawas. "Kenapa setiap kali aku membuat aturan aneh, dia yang muncul?" keluhnya. Pajak bayangan pun dibatalkan, rakyat bersorak, dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan tanpa pedang, hanya dengan logika dan sedikit keisengan. Namun, ini bukan akhir dari kisah Abu Nawas, karena beberapa hari kemudian, sang raja kembali gelisah. Ia baru saja kehilangan mahkota kesayangannya. Mahkota yang konon bisa membuat siapapun yang memakainya merasa seperti dewa, meski hanya manusia biasa. Dan tentu saja, satu-satunya orang yang bisa dimintai bantuan dalam urusan yang tak masuk akal adalah Abu Nawas. Beberapa hari setelah pajak bayangan dibatalkan, suasana istana kembali diliputi kegemparan. Raja berdiri gelisah di balkon istana, matanya menyapu seluruh taman, lalu memanggil para penjaga dengan suara tinggi. Cari sampai dapat, mahkotaku hilang." Mahkota emas berlian yang biasa ia pakai untuk parade kebesaran, raib begitu saja. Para menteri pun ikut sibuk,
bukan karena cinta pada raja, tapi karena takut kehilangan jabatan. Paduka, kita harus memanggil penyelidik paling cerdas di negeri ini, kata seorang menteri. Sang raja menyipitkan mata. Kau maksud Abu Nawas? Menteri itu mengangguk pelan. Dan begitulah Abu Nawas kembali dipanggil ke istana. Ia datang dengan pakaian sederhana, senyum santai di wajahnya, dan tangan kosong. Abu Nawas, kata sang raja, mahkota kesayanganku telah hilang. Aku ingin kau menemukannya. Segera. Abu Nawas mengangguk pelan. Tentu, Paduka, tapi aku butuh satu hal. Apa itu? Tanya raja curiga. Aku ingin semua penghuni istana berdiri berbaris di halaman. Ya, termasuk para menteri dan pelayan. Untuk apa? Aku hanya akan tahu siapa pencurinya bila kulihat langsung bayangan mereka. Raja terdiam. Kau yakin ini bukan lelucon soal bayangan lagi? Tidak, Paduka. Bayangan kali ini akan bicara jujur. Akhirnya seluruh istana dikumpulkan. Mereka berdiri di bawah sinar matahari, dan Abu Nawas berjalan pelan, menatap setiap bayangan. Setelah beberapa saat, ia berhenti di depan seorang pelayan istana. Ini dia pelakunya, kata Abu Nawas yakin. Pelayan itu pucat. Tetapi, bagaimana kau tahu? Abu Nawas tersenyum. Karena hanya kau yang bayangannya tidak tenang. Ia gemetar, sama sepertimu. Pelayan itu akhirnya mengaku. Ia mengambil mahkota untuk dijual karena terlilit utang. Raja terkejut dan marah, tapi lebih terkejut lagi karena Abu Nawas bisa membongkar semuanya hanya dengan melihat bayangan. Raja pun berkata, "Aku heran, Abu Nawas, bagaimana bisa bayangan memberitahu pencuri?" Abu Nawas menunduk hormat. Paduka, sebenarnya bukan bayangan yang bicara, tapi hati yang bersalah akan selalu menampakkan kegugupannya, bahkan dalam diam. Sang raja tertawa kecil. Kau memang tak bisa ditebak, Abu Nawas. Namun, hari-hari damai itu tak berlangsung lama. Karena suatu malam, terdengar kabar mengejutkan dari pinggiran kota. Seorang pendeta tua bersumpah bahwa ia telah menerima wahyu aneh dalam mimpinya, sebuah pesan dari langit untuk menantang kecerdasan Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah menolak tantangan. Di suatu malam yang tenang, kota Baghdad tiba-tiba gempar oleh kabar mengejutkan. Seorang pendeta tua dari perbukitan datang ke tengah kota dan mengumumkan bahwa ia telah menerima sebuah wahyu dalam mimpinya. Dalam mimpiku, kata pendeta itu lantang, aku melihat langit terbuka dan suara agung berkata bahwa di kota ini ada satu orang yang harus diuji, Abu Nawas. Warga pun ramai berkerumun. Sebagian merasa penasaran, sebagian lain menunggu apakah Abu Nawas akan gentar. Namun seperti biasa, Abu Nawas muncul dengan tenang. Ia menatap pendeta tua itu, tersenyum kecil, dan berkata, "Baik, kalau langit sudah memilih, aku tak akan lari." Pendeta itu mengangguk puas. Tantangannya sederhana. Aku akan mengajukan 3 pertanyaan dari wahyu itu. Jika kau gagal menjawab, maka semua orang akan tahu bahwa kepandaianmu selama ini hanyalah tipu daya. Orang-orang menahan napas, lalu pendeta mulai. Pertanyaan pertama, katanya, di manakah letak pusat dunia? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, di tempat kaki saya berpijak. Pendeta itu tertawa. Bagaimana kau bisa yakin? Karena jika kau ukur dari tempat saya berdiri ke segala arah, jaraknya sama. Jika tidak percaya, silakan ukur sendiri. Pendeta terdiam. Warga mulai tersenyum-senyum. Baiklah, kata pendeta. Pertanyaan kedua, berapa jumlah bintang di langit? Abu Nawas memungut segenggam pasir dan menyerahkannya. Hitunglah butiran pasir ini. Jika sudah selesai,
baru kita bicarakan jumlah bintang. Kali ini, pendeta mulai kesal, tapi ia tetap melanjutkan. Pertanyaan terakhir, apa yang sedang kupikirkan sekarang? Abu Nawas menatap pendeta itu lama. Lalu ia berkata, kau sedang berpikir bahwa aku tidak akan bisa menjawab pertanyaanmu. Pendeta membelalak. Ia akhirnya menghela napas dan mengangkat tangan. Cukup, aku mengaku kalah. Orang-orang bersorak. Abu Nawas tetap berdiri tenang, tanpa sedikit pun membusungkan dada. Ia hanya berkata pelan, kadang wahyu yang sejati bukan datang dari langit, tapi dari hati yang jernih dan pikiran yang tidak sombong. Pendeta itu pun pamit dengan hormat, dan kota Baghdad kembali damai. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Raja kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini bukan karena kehilangan barang, bukan karena ingin menguji kepandaian, tapi karena Raja ingin sesuatu yang belum pernah ia minta sebelumnya. Sebuah nasihat dari Abu Nawas. Beberapa hari setelah peristiwa wahyu dari langit, suasana kota Baghdad kembali tenang. Namun di balik tembok istana yang megah, sang raja duduk termenung. Ia terlihat gelisah. Sorot matanya tak seperti biasa, tak penuh amarah, tak juga penuh rencana, tapi kosong. Ia memanggil pelayan lalu berkata, panggil Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas datang. Ia masuk dengan langkah santai dan wajah datar seperti biasa. Tapi kali ini, suasana ruangan terasa berbeda. Paduka memanggilku? Tanya Abu Nawas sambil membungkuk. Raja menatapnya lama, lalu berkata pelan, Abu Nawas, semua yang pernah kau lakukan membuatku kagum, sekaligus merasa kecil. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Ini bukan nada yang biasa ia dengar dari sang raja. Raja melanjutkan, aku sudah punya segalanya, istana, kekuasaan, harta, pengikut. Tapi kenapa aku tetap merasa kosong? Abu Nawas mendekat, lalu duduk di lantai tanpa diminta. Ia memandang raja seperti seorang sahabat, bukan rakyat kepada penguasa. Paduka, katanya lembut, orang yang merasa kosong, mungkin selama ini terlalu banyak mengisi diri dengan apa yang bisa dilihat orang, dan lupa mengisi apa yang tak bisa dilihat, hati dan akal. Raja terdiam. Abu Nawas menambahkan, rakyat tidak mencintai paduka karena mahkota atau singgasana. Mereka mencintai jika paduka adil, bijak, dan tahu kapan harus turun dari menara ego. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanya raja. Berjalanlah di pasar tanpa pengawal. Lihat rakyatmu tanpa jarak. Dengarkan mereka, bukan hanya menteri-menterimu, dan malam ini, tidur tanpa guling emas, cobalah, rasakan sendiri. Raja tersenyum kecil, mungkin untuk pertama kalinya dengan tulus. Kau benar Abu Nawas, mungkin aku terlalu lama hidup sebagai bayangan dari diriku sendiri. Abu Nawas hanya membalas dengan anggukan pelan. Semua orang punya bayangan paduka, tapi jangan biarkan bayangan yang mengatur jalanmu. Malam itu, sang raja mengikuti saran Abu Nawas. Ia berjalan sendiri di antara rakyat, tanpa jubah kemegahan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ia merasa bebas. Namun, tak semua orang senang dengan perubahan raja. Di balik sudut gelap kota, sekelompok bangsawan yang selama ini hidup nyaman dari ketidakadilan, mulai berbisik dan menyusun rencana. Dan sekali lagi, nasib Baghdad akan bergantung pada kecerdikan Abu Nawas. Raja mulai berubah. Ia lebih sering tersenyum, lebih ringan melangkah, dan lebih suka mendengarkan rakyat daripada menterinya. Tapi perubahan ini membuat segelintir bangsawan gelisah. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dari upeti yang tidak adil, dari pajak-pajak yang menekan rakyat kecil, dan kini, satu demi satu, kenyamanan itu mulai terganggu oleh keputusan baru sang raja, keputusan yang terinspirasi dari nasihat Abu Nawas.
Di sebuah ruang pertemuan rahasia, 5 orang bangsawan duduk melingkar. Wajah-wajah mereka gelap oleh amarah dan kekhawatiran. Jika Abu Nawas terus memengaruhi raja, maka tak lama lagi kita akan kehilangan segalanya, kata salah satu dari mereka. Kita harus singkirkan dia, bukan dengan pedang, tapi dengan akal, seperti caranya mempermainkan kita selama ini, sahut yang lain. Maka disusunlah rencana. Mereka menyewa seseorang untuk datang ke istana dan mengaku sebagai penyair keliling. Penyair itu membawa gulungan syair panjang, penuh pujian untuk raja, dan satu baris sindiran halus yang diselipkan untuk menjatuhkan nama Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, penyair itu tampil di depan raja, para menteri, dan tentu saja Abu Nawas. Ia membacakan puisinya dengan lantang, penuh kata-kata indah. Raja terlihat tersenyum, bangga dengan pujian-pujian itu. Namun ketika sampai di bait ke-13, terdengar baris yang tajam. Dan di antara cerdik pandai yang kini dielu-elukan, ada yang licik berselimut bijak, menari di atas kebodohan para penguasa. Semua mata langsung menoleh ke Abu Nawas, suasana menjadi tegang. Namun Abu Nawas berdiri tenang. Ia mengangguk pada raja dan berkata, "Paduka, bolehkah aku membalas puisi ini dengan puisi juga?" Raja mengangguk. Abu Nawas mengangkat tangannya dan mulai melantunkan bait demi bait. Pujian yang berkilau kadang menyilaukan, tapi sinar matahari tetaplah nyata walau tak selalu nyaman. Yang berkata bijak kadang dibungkam, tapi kebenaran tak butuh pembela, karena ia hidup dalam diam. Lalu ia mendekati penyair bayaran itu dan berkata pelan, "Penyair sejati tak menjual lidahnya untuk racun. Jika kau bersajak karena uang, maka syairmu tak lebih dari bayang-bayang kosong." Raja berdiri. Ia menatap penyair itu tajam. "Siapa yang menyuruhmu?" Penyair itu akhirnya mengaku, menyebut 5 nama bangsawan yang menyusun rencana. Kelima nama itu dikenal sebagai tokoh kuat di balik pajak-pajak kejam masa lalu. Raja menghela napas. "Dulu aku memimpin dengan ketakutan. Kini aku ingin memimpin dengan keadilan. Dan keadilan tak bisa berjalan bersama konspirasi." Kelima bangsawan itu dicopot dari jabatannya. Kota pun kembali tenang. Namun ketenangan tak berarti akhir dari segalanya. Karena beberapa minggu kemudian, seorang pedagang asing datang dari negeri jauh, membawa kabar aneh. Ia mengaku memiliki sebuah benda yang bisa mengabulkan segala permintaan, tapi hanya jika digunakan oleh orang yang benar-benar jujur. Dan raja, penasaran, langsung memerintahkan, "Bawa Abu Nawas ke sini. Kita akan menguji keajaiban itu." Suatu pagi, halaman istana ramai oleh kerumunan orang yang penasaran. Di tengah mereka berdiri seorang pedagang asing bertubuh tinggi dan berjanggut putih, memegang sebuah benda bundar yang dibungkus kain hitam beludru. "Ini adalah cermin kebenaran," katanya dengan suara berat. "Barang langka dari timur jauh. Barang siapa menatapnya, maka wajah aslinya akan terlihat. Apakah ia jujur atau penuh kebohongan?" Raja yang penasaran langsung memerintahkan semua menteri dan pejabat istana bergiliran melihat ke dalam cermin itu. Menteri pertama melihat ke dalam cermin, dan ia pucat. Aku terlihat seperti diriku sendiri, tapi lebih tua dan lebih lelah." Yang lain mencoba, dan hasilnya aneh-aneh. Ada yang melihat wajahnya penuh asap, ada yang melihat matanya seperti menyala merah. Akhirnya, sang raja pun mencobanya. Ia menatap cermin itu dan terdiam. "Apa yang Paduka lihat?" tanya Abu Nawas pelan. Raja menjawab, "Aku melihat diriku, tapi seperti baru bangun dari tidur panjang. Mataku jernih, tapi tubuhku terasa berat." Pedagang itu mengangguk.
Itulah tanda-tanda seseorang yang mulai jujur, tapi masih membawa beban masa lalu. Kini giliran Abu Nawas. Semua orang menanti-nanti, apakah ia akan malu seperti yang lain? Abu Nawas melangkah pelan, menatap ke dalam cermin itu, lalu tersenyum. "Apa yang kau lihat?" tanya sang raja. "Aku melihat diriku sendiri, dengan senyum yang sama, tapi dengan satu perbedaan." "Apa itu?" "Di cermin, aku memakai mahkota daun, bukan sorban. Mungkin karena dalam hati aku lebih senang menjadi bagian dari alam, bukan dari istana." Pedagang itu tampak terkejut. "Kau adalah orang pertama yang tidak berubah wajahnya di depan cermin ini." Raja tersenyum. "Maka cermin ini tak perlu diuji lagi, ia sudah bekerja." Namun Abu Nawas menatap cermin itu dengan curiga. "Paduka, bolehkah saya bertanya satu hal kepada pedagang ini?" "Tentu." Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Dari negeri mana sebenarnya kau berasal?" Pedagang itu tampak gugup. "Dari timur jauh." "Timur yang mana? Timur Baghdad, timur gurun, timur khayalan?" Akhirnya, sang pedagang mengaku bahwa ia adalah pesulap keliling yang disewa oleh seorang pejabat yang merasa terhina oleh Abu Nawas tempo hari. Cermin itu hanyalah trik optik dengan lapisan kabut di belakang kaca. Namun raja tak murka. Ia justru berkata, trik boleh jadi palsu, tapi kejujuran Abu Nawas tetap nyata. Dan sejak itu, sang raja memerintahkan agar cermin palsu itu dipajang di balai istana. Bukan sebagai alat sihir, tapi sebagai pengingat bahwa yang sejati tak bisa disembunyikan oleh bayangan. Namun belum selesai kehebohan tentang cermin itu mereda, muncullah seorang perempuan tua ke istana. Ia membawa sekantong pasir dan meminta keadilan dari raja. "Abu Nawas," kata raja, "sepertinya tugasmu belum selesai." Hari itu, suasana istana kembali hangat setelah drama cermin kebenaran. Namun ketenangan itu segera berubah ketika seorang perempuan tua dengan kerudung lusuh datang, membawa sekantong pasir dan wajah penuh tekad. Ia berdiri di depan raja dan berkata lantang, "Paduka, saya ditipu." Raja mengerutkan dahi. "Siapa yang menipumu, wahai ibu?" "Seorang saudagar kaya. Ia membeli tanahku dengan harga sangat murah. Ia bilang, tanahku tak berguna. Tapi setelah kuberikan, ia gali dan temukan pasir yang bernilai tinggi. Sekarang ia jadi kaya, dan aku tetap miskin." Raja menoleh ke Abu Nawas, memberi isyarat. Dan seperti biasa, Abu Nawas maju dengan tangan di balik punggung. Ia mendekati perempuan itu dan berkata lembut, "Ibu, boleh aku lihat pasir yang kau bawa?" Perempuan itu menyerahkan kantongnya. Abu Nawas membuka dan mengamati. Pasir ini bukan sembarang pasir," gumamnya. "Ini pasir halus dari lapisan tanah dalam. Hanya muncul jika tanah digali cukup dalam. Berarti tanah ibu memang berharga." Raja pun memerintahkan agar saudagar itu dipanggil ke istana. Tak lama kemudian, seorang pria gemuk dengan jubah mahal masuk dengan percaya diri. "Apa benar kau membeli tanah milik perempuan ini?" tanya raja. "Benar, Paduka, tapi itu transaksi sah. Kami sama-sama setuju." Abu Nawas menyela, "Apa saat membeli, kau tahu bahwa di dalam tanah itu ada pasir bernilai tinggi?" Saudagar tersenyum licik. "Tentu saja tidak. Itu takdir." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Baik, karena kau hanya membeli bagian atas tanah, maka yang di bawahnya masih milik sang pemilik lama. Maka semua pasir yang kau gali harus dikembalikan." Wajah saudagar langsung berubah. Tapi saya sudah mengolahnya, menjualnya, dan menghasilkan emas." Abu Nawas berkata, "Kalau begitu, emas itu pun milik perempuan ini, karena yang kau jual bukan milikmu." Raja mengangguk. Abu Nawas benar.
Dalam keadilan, yang tersembunyi tak boleh dicuri hanya karena tak diketahui. Saudagar terpaksa menyerahkan setengah dari keuntungannya kepada perempuan tua itu. Warga yang menyaksikan bersorak. Dan si perempuan yang semula datang membawa pasir, pulang dengan hati lapang dan kantong berat. Setelah kejadian itu, banyak orang datang ke Abu Nawas bukan untuk mengadu, tapi untuk meminta satu hal, petunjuk. Namun suatu malam, Abu Nawas tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Dan keesokan paginya, di tengah pasar, muncullah sebuah gulungan kertas yang tergantung di tiang kayu. Di situ tertulis, "Aku pergi mencari sesuatu yang bahkan raja pun belum bisa beli, kedamaian yang tidak tergantung dunia." Pagi itu, Baghdad gempar. Abu Nawas menghilang. Tak ada pesan selain gulungan kertas di pasar yang membuat semua orang bertanya-tanya kemana ia pergi dan kenapa. Raja, yang biasanya tegas, terlihat gelisah. Abu Nawas tak pernah kabur dari masalah. Jika ia pergi, pasti ada yang sedang ia cari, atau sesuatu yang ingin ia tinggalkan. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya seseorang dari desa jauh melapor bahwa ia melihat sosok berjubah lusuh berjalan kaki, sendirian, tanpa arah, tanpa rombongan. Itu benar. Abu Nawas telah meninggalkan Baghdad. Ia berjalan ke utara, ke selatan, lalu ke timur. Tak membawa bekal, tak membawa tujuan. Ia hanya berjalan. Di sebuah desa pegunungan, ia berhenti dan menginap di rumah seorang petani tua. Si petani bertanya, "Wahai musafir, kau dari mana dan kemana hendak pergi?" Abu Nawas menjawab, "Aku dari tempat yang disebut ramai, menuju tempat yang tak punya nama." Petani tertawa kecil. Orang biasanya butuh arah. Abu Nawas menatap langit. Kadang, arah membuat kita lupa rasa. Aku ingin tahu, seperti apa hidup yang tidak dikendalikan oleh rencana. Di desa itu, Abu Nawas ikut menanam kentang, mencangkul ladang, menyirami pohon. Ia tidak dikenal. Ia bukan orang cerdik. Ia hanyalah seorang asing. Sampai suatu hari, ia melihat seorang anak menangis di dekat sungai. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Kenapa engkau menangis, anakku?" Anak itu menjawab, "Aku dituduh mencuri apel, tapi aku tidak melakukannya." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, ayo kita buktikan." Ia pergi ke rumah kepala desa, menyampaikan apa yang terjadi, dan berkata, "Boleh aku bicara dengan semua penduduk? Tak lama saja." Orang-orang berkumpul. Di tengah mereka, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Barang siapa yang kehilangan apel, silakan kemari." Seorang pria maju. "Itu apel di pohonku, hilang satu kemarin." "Berapa banyak apel yang kau punya?" tanya Abu Nawas. "Sekitar 50. Kau yakin itu dicuri?" "Yakin." "Apakah pohonmu di pinggir jalan?" "Iya." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, itu bukan pencurian. Itu kebodohanmu membiarkan rezeki tumbuh tanpa penjagaan." Orang-orang tertawa kecil, tapi pria itu marah. "Kau tidak tahu aturan di desa ini." Abu Nawas mendekat. "Dan kau tidak tahu siapa aku sebenarnya." Ia membuka jubahnya, memperlihatkan tanda dari kerajaan Baghdad. Orang-orang terkejut. "Namaku Abu Nawas," katanya tenang. "Dan aku datang bukan untuk menyamar, tapi untuk merasakan dunia tanpa nama." Malam itu, Abu Nawas kembali duduk di pinggir sungai. Ia menatap bintang dan bergumam, "Rupanya kemanapun aku pergi, keadilan selalu memanggilku kembali." Dan keesokan harinya, ia berjalan pulang ke Baghdad. Namun sebelum ia sampai ke gerbang kota, seorang utusan datang tergopoh-gopoh. "Abu Nawas, paduka raja sedang sakit.
dan hanya satu orang yang bisa membuatnya bicara lagi. Namamu disebut dalam bisikan terakhirnya. Abu Nawas menatap langit dan menarik napas panjang. Aku baru saja pulang dan sudah harus kembali berperan. Langit Baghdad mendung. Di dalam istana, sang raja terbaring lemah. Ia tak berbicara, tak tertawa, dan tak lagi membuka matanya. Tabib dari segala penjuru telah dipanggil, namun tak satu pun berhasil menyembuhkan. Beberapa mengatakan ini penyakit tubuh, tapi yang lain percaya ini luka dari dalam hati. Saat Abu Nawas tiba di gerbang istana, semua orang menyambutnya seperti harapan terakhir. Ia tak berkata banyak, ia hanya meminta waktu sendirian di dalam kamar sang raja. Ia masuk, menutup pintu, lalu duduk di kursi di samping tempat tidur. Paduka, bisiknya pelan. Aku tidak datang sebagai penasihat, aku datang sebagai sahabat. Kalau engkau tak ingin bicara, tak masalah. Aku akan bicara untuk kita berdua. Ia mulai bercerita tentang perjalanannya ke desa, tentang anak yang dituduh mencuri apel, tentang dirinya yang pura-pura jadi petani. Dan aku sadar, Paduka, mungkin aku pergi bukan untuk mencari kedamaian, tapi untuk menguji apakah kau merindukanku seperti aku merindukan suara tawamu. Tiba-tiba, kelopak mata sang raja bergerak. Sebuah gumaman kecil terdengar. Abu Nawas. Abu Nawas tertawa pelan. Akhirnya kau mau bicara juga. Raja membuka matanya perlahan. Kau, benar. Aku rindu tertawa. Tapi aku juga takut kalau semua ini hanya permainan. Abu Nawas mendekat. Permainan, Paduka, adalah ketika kita berpura-pura jadi kuat padahal rapuh. Tapi saat kau jujur, bahkan kelemahan pun bisa jadi kekuatan. Raja tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, senyum itu muncul kembali. Hari-hari berikutnya Abu Nawas tinggal di istana. Ia tak hanya menghibur raja, tapi juga mengajaknya berdiskusi, bermain teka-teki, bahkan menyamar ke pasar hanya untuk mendengar keluhan rakyat. Raja perlahan pulih, bukan hanya badannya, tapi juga hatinya. Namun suatu malam, saat angin berhembus lembut dari utara, Abu Nawas duduk di taman istana sambil menatap bulan. Raja menghampiri dan bertanya, "Apa yang kau pikirkan, sahabatku?" Abu Nawas menjawab, "Aku sedang membayangkan bagaimana jika suatu hari kau memimpin negeri ini bukan dengan kekuasaan, tapi dengan pertanyaan." Pertanyaan? Iya, sebab yang bertanya adalah yang belajar, dan yang belajar akan selalu tumbuh. Raja terdiam. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Dan esok paginya, sang raja melakukan hal yang belum pernah terjadi di kerajaan manapun. Ia mengumumkan bahwa rakyat boleh datang ke istana setiap Jumat, bukan untuk memberi penghormatan, tapi untuk mengajukan satu pertanyaan kepada raja, pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Maka mulailah era baru, era tanya dan jawab, era di mana rakyat dan raja belajar bersama. Dan tentu saja, Abu Nawas tetap berdiri di sampingnya, siap dengan senyum, siasat, dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kelucuan.